Karta, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang kini sedang duduk bertatapan bermain catur dengan kakaknya. Naya, yang berusia 15 tahun. Gila ya kamu, saya berikan uang untuk membayar kontrakan dan buat pengobatan Naya, dan kamu malah beli hal-hal kayak gini. Udahlah, kita cerai aja. Sekarang kamu urus mereka berdua ini. Saya pergi. Yah, bisa dibilang mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Padahal kenyataannya, mereka tidak pernah ada di sisi kedua kakak beradik itu. Mereka berdua pergi tanpa meninggalkan apapun kecuali surat ini. Bahkan, tanggung jawab mereka sebagai orang tua pun mereka tinggalkan. Kini, hanya tersisa mereka berdua. Mau tak mau, mereka harus menjalankan hidup mereka tanpa orang tua. Naya, sebagai seorang kakak, tentu saja harus mencari nafkah demi membeli sesuap nasi. Sejak pagi, Naya kesana kemari mencari kerja. Ia mengetuk pintu kesana kemari. Tampaknya keadaan sedang tidak berpihak padanya. Tapi, untungnya, ia mendapat pekerjaan sementara sebagai tukang sapu. Naya memang memiliki fisik yang lemah, tapi ia mempunyai nekat yang kuat. Ia tak kenal yang namanya mengeluh. Lu gimana hari ini? Lancar sih, dapat kerja terus kayak gajinya lumayan, terus kerjanya juga oke, lumayan lah. Biarin gue cerita juga dong. Main boleh, udahlah aku belajar aja dari rumah, nggak usah macam-macam. Main satu yuk. Oke, sekarang mati. Bye, mau mandi. Udah tahu dong. Iya apa? Apa aja deh yang kamu suka? Ya apa biar nggak salah. Gorengan. Oh ya deh. Aku mau masak nasi. Bye-bye, makasih. Oke, deh. Karta baru saja selesai membeli beberapa keperluan yang disuruh kakaknya itu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Ternyata, tampak beberapa orang yang duduk sembari bermain catur. Oh, ini yang namanya catur jalanan. Tak sadar sudah beberapa menit, Karta berdiri dengan mata yang berbinar di antara beberapa orang. Ngapain kamu kesini? Oh enggak, cuman kepo aja tadi, pengen lihat.
Memangnya kamu bisa main catur? Bisa sih dikit-dikit. Coba sini. Ayo duduk di sebelah sini. Nah, kalau kamu bisa mengalahkan saya angkat kamu jadi murid saya untuk main catur. Satu permainan saja tidak akan lama, bukan? Aku tinggal mengalahkannya saja. Setidaknya itu yang dipikirkan Karta. 5 menit. Sepuluh menit. 20 menit telah berlalu. Permainan mereka tak kunjung selesai. Skak. Hebat kamu. Wah, saya angkat kamu jadi murid saya. Oke. Nah, besok temui saya di Gloria. Nah, tempat latihan ini kartu nama kayak. Beneran, Pak? Benar. Tentunya ini adalah kesempatan yang bagus bagi Karta. Sedari dulu, ia memang ingin sekali menjadi pencatur. Hanya saja, ia tak pernah mendapat kesempatan untuk benar-benar mendalami catur. Hari sudah hampir gelap. Karta pun bergegas pulang. Berencana untuk menceritakan semua ini kepada kakaknya nanti. Tapi kan itu kesimpulan bagus. Sudahlah, kamu ikut aja. Masalah uang nggak usah dipikirin. Nanti kakak yang cari. Oh ya gitu ya. Udah deh, makasih Kak. Ini titipan nih. Oh, pantas kamu lama lagi. Ya udah deh, makasih ya. Oke. Begitulah sepintas percakapan kakak beradik itu. Keesokan harinya, Karta pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Tempatnya terlihat sedikit kumuh, namun cukup luas. Oke, sudah siap? Kelasnya pun dimulai dengan beberapa penjelasan. Mulai dulu ya, aku konsentrasi dan penuh intrik untuk melawan. Nah, ini digerakkan ini terus sampai di sini. Tak terasa, sudah 1 bulan Karta menjadi murid dari pria itu. Karta mempelajari banyak hal selama 1 bulan ini. Semua itu berkat seorang pria yang tak sengaja ia temui. Dan tibalah pada hari di mana Karta mendapat tawaran lomba catur pertamanya. Tentu saja, Karta ingin sekali mengikutinya. Namun, lagi-lagi masalahnya ada di uang. Kak, hari ini saya dikasih poster lomba. Pengen ikut sih, cuman kayak kan lagi gak ada uang. Soalnya kan tuh harus ada biaya pendaftaran. Oh, ikut aja udah. Kemarin sebelum kakak pergi, ada kok ditinggalin uang. Bisa buat kamu daftar ini. Bohong. Tentu saja semua itu omong kosong.
ini uang pendaftaran lombamu. Loh, kok harus diamplopin sih? Udah nggak apa-apa, semangat ya buat besok. Udah deh, makasih ya. Kalau aku menang, aku ganti deh uangnya. Tapi doain aku menang ya. Ya, semangat. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari perlombaan karta. Kini karta telah berada di arena permainan. Suasananya cukup menegangkan. Namun karta berusaha tetap optimis dan percaya diri. Terdapat juga beberapa peserta lain yang terlihat sangat fokus dan mengintimidasi. Ada juga peserta yang nampak gugup. Mungkin ini juga perlombaan pertama mereka. Sebelum lomba dimulai, Karta berdoa. Berharap perlombaan ini dapat membuahkan hasil untuknya. Ia benar-benar berharap pada perlombaan ini dimulai. Selamat datang di pertandingan Grand Chess Master. Ingat ya, yang memenangkan pertandingan kali ini akan mendapatkan $100.000. Pertandingan akan dimulai dalam 3, 2, 1, mulai! Start, Mak. Karta pulang dengan keadaan yang berantakan. Ia merasa sangat kecewa dan juga bersalah. Ia sudah menggunakan uang untuk membayar lomba ini, tetapi berakhir kalah. Ia sudah berlatih keras demi lomba ini, dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Hilanglah motivasi dalam dirinya. Yah, sepertinya ia memang tidak ditakdirkan menjadi pecatur. Pikiran-pikiran negatif yang terus muncul membuatnya tidak bisa tidur. Berhenti dah dari catur-caturan tuh. Mending aku cari kerja buat ganti uang kakak. Ia berpikir, lebih baik ia kerja saja mencari uang. Karta mulai sibuk mencari kerja ke sana ke sini. Saat ia sedang sibuk memencet tombol nomor di depannya, tak sengaja matanya menangkap sebuah lembaran yang tergeletak di depannya. Tapi yang menangkap perhatian Karta adalah nomor yang tercatat di bagian bawah lembaran tersebut. 081 Ibu, 081 Ayah. Mustahil Karta tidak mengenali nomor itu. Nomor ayah dan ibu kandungnya sendiri. Karta terdiam sejenak. Mengapa nomor itu tercatat di sini? Siapa yang meninggalkannya di sini? Jawabannya hanya ada satu. Kak, apa-apaan ini? Kok bisa ada nomor ayah dan ibu di situ? Bilang kakak telepon mereka untuk bayar biaya caturku. Kalau kakak nggak punya uang, bilang Kak, jangan telepon mereka. Bingung loh sama kakak. Aku harus terima kasih atau marah sih sama kakak?
Diam dong, jawab. Aku udah ngomong panjang lebar juga. Aku pergi aja, mana aku kalah kemarin, terus aku harus bayar lagi utang orang tua kita. Karta pergi tanpa membiarkan Naya berucap sepatah kata pun. Tubuhnya memanas, seolah-olah dibakar oleh amarahnya sendiri. Sejak itu, Karta jarang sekali pulang ke rumah. Apa yang dirasakan Karta tak bisa dengan mudah dideskripsikan dengan kata-kata. Emosinya berantakan. Tak punya tempat lain. Selama beberapa hari, Karta berdiam di tempat ia biasa berlatih catur. Tidak hanya itu, sekarang Karta juga bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran kecil. Entah keajaiban, dari mana pemilik toko itu membiarkannya bekerja di sana. Hai Mariken, dulu. Iya Pak, kenapa? Kemarin saya dengar kamu mengeluh ya mau keluar dari catur. Iya, soalnya kemarin sempat ikut lomba terus kalah gitu Pak, jadi udah Begini, nggak usah putus asa. Ini ada lomba lagi. Nah, ini sebenarnya saya mau ikut, tapi sebaiknya kamu saja yang ikut. Saya pikir kamu akan menang. Pokoknya semangat ya. Tidak usah putus asa, pasti kamu akan menang. Coba sekali lagi, oke? Nggak usah deh Pak, Bapak aja. Jangan begitu, kamu coba saja. Atau nanti saya yang daftarkan, kemudian latihan sekali lagi bersama saya, dan go, pasti berhasil, oke? Tentu saja, jauh di dalam lubuk hatinya, Karta masih ingin bermain catur. Baiklah, ia memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Kali ini, Karta tidak meminta uang pada kakaknya lagi. Ia menggunakan uang tabungan hasil kerja paruh waktunya itu. Perlombaan akan dimulai besok lusa. Mau tidak mau, Karta mengambil kembali papan catur yang kini sudah lumayan berdebu akibat dibiarkan. Perlombaan diadakan pada siang hari. Bohong jika dibilang Karta tidak gugup. Namun tampaknya tidak hanya Karta yang merasa begitu. Suasana di sana sangat menegangkan. Bahkan setiap orang yang baru masuk pun bisa merasakannya. Selamat datang semua peserta pertandingan catur Aletheia. Bagi yang memenangkan lomba ini akan mendapatkan hadiah sebesar $1 million. Pertandingan akan dimulai dalam 3, 2, 1, mulai. Skakmat. Checkmate, Skakmat. checkmate, Yes, skakmat. checkmate. Laga juara satunya dimenangkan oleh Karta. Karta berhasil meraih piala emas yang selalu ia impikan. Terima kasih semuanya dan terutama terima kasih buat Pak Rusdi yang telah mengajarkan saya dalam catur. Saya sangat berterima kasih karena berkat Pak Rusdi sekarang saya bisa juara 1 di sini. Terima kasih. Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan apa saja selagi punya nekat. Dalam hitungan hari, nama Karta ada di mana-mana, dimulai dari koran sampai berita. Pada saat di mana Karta memperjuangkan mimpinya, di sisi lain Naya harus memperjuangkan kesembuhan dari penyakit yang telah ia bawa sejak lahir. Tak terasa, berbulan-bulan telah berlalu. Namun, ada seseorang yang terus mengganggu pikirannya.
Naya. Kini rasa bersalah terus memenuhi diri Karta. Ia tahu kakaknya hanya berusaha memberi yang terbaik untuk Karta, adiknya. Namun ia malah memaki Naya tanpa berpikir. Namun itulah alasan kini Karta berdiri di kamar rumah sakit, berusaha meminta maaf pada kakaknya. Duh, Karta, kamu ngapain di sini? Gak ada sih, aku cuma mau minta maaf aja soal kemarin mungkin aku bikin kakak kecewa atau kecil hati gara-gara aku sendiri juga nggak bisa ngontrol emosi. Aku mau minta maaf. Iya, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Dengar-dengar kemarin kamu menang lomba ya. Selamat ya atas kemenanganmu. Semoga kamu tetap semangat terus dalam bercatur. Ya, aku juga mau makasih ya sama kakak karena udah jadi nomor catur selama ini. Jadi aku bisa sampai di titik ini gara-gara kakak. Terus cepet sembuh ya kak biar kita bisa main catur lagi. Sebelumnya, ia tak pernah berani berhadapan dengan kakaknya dan hanya membantunya dari jauh dengan cara membiayai semua kebutuhan pengobatan kakaknya.